بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kewajiban seorang muslim di antaranya adalah menuntut ilmu. Ilmu yang dimaksud tentu adalah ilmu syar'i. Ilmu yang akan menjadikan dirinya bisa menghadapi kehidupan di dunia ini dengan penuh kebahagiaan. Dan ilmu itu pula, dengan sebab ilmu itu pula, ia akan mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat kelak. Menuntut ilmu syar'i tidak dibatasi oleh usia. Berapapun usia
yang melekat pada seseorang, maka kewajiban untuk menuntut ilmu tetaplah ada. Salafun as-salih, mereka adalah orang-orang yang sedemikian tekun di dalam menuntut ilmu. Seorang sahabat bernama Hakim bin Hizam menuntut ilmu, belajar kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Usia antara keduanya terpaut jauh. Antara Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terpaut usia 50 tahun. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sosok sahabat yang masih muda belia, tetapi ia diminta untuk mengajari agama yang mulia ini kepada Hakim bin Hizam yang usianya lebih tua 50 tahun. Tidak dijelaskan saat itu usia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tetapi keterpautan usia ini menunjukkan bahwasannya saat itu sosok sahabat Hakim bin Hizam tentu sudah tidak muda belia lagi, sudah sepuh, sudah tua. Kalau misalkan saat itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu usianya 20 tahun, berarti sahabat Hakim bin Hizam usianya sudah 70 tahun. Kalau misalnya diperbandingkan seperti itu. Syahid daripada kisah ini menunjukkan bahwasannya usia tua bukan menjadi halangan untuk kemudian tidak lagi datang ke majelis ta'lim. Usia tua bukan kemudian menjadi batas seseorang untuk tidak lagi menuntut ilmu syar'i. Karena kita dapati di dalam beberapa riwayat bahwasannya menuntut ilmu itu terus ada dan melekat pada diri seseorang. Kewajiban untuk menuntut ilmu terus ada dan melekat pada seseorang. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat disebutkan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Ayat ini tentu tidak berlaku hanya kepada kaum muda. Ayat ini tentu tidak berlaku hanya kepada orang-orang yang belum tergolong tua. Ayat ini berlaku juga untuk orang-orang yang dalam keadaan usianya sudah lanjut. Intinya bahwasannya apa yang dinyatakan di dalam ayat ini berlaku untuk semua kalangan, baik yang masih belia maupun yang
masih muda ataupun yang sudah tua sekalipun. Tidak ada pembatasan di dalam ayat ini untuk siapa dan untuk siapa. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan ayat ini. Qala Ibnu Uyainah rahimahullah, wa lam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadati hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Ibnu Uyainah rahimahullah menyatakan bahwasannya terus menerus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan tambahan ilmu hingga wafat, sehingga Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya bahwasannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia, ilmu itu terus bertambah dan ilmu itu terus didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan demikian menjadikan pengetahuan bagi kita bahwasannya menuntut ilmu itu tidak memiliki batas usia, hingga seseorang kemudian wafat atau meninggal dunia. Demikian juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bentuk doa. Hadis riwayat Muslim, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, ilmu, wat-tuqa, ketakwaan, wal-'afaf, sikap yang menjaga diri dari ketergelinciran dari perkara-perkara yang haram, wal ghina, kekayaan yang berkecukupan. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan al-huda ay al-ilm, yaitu ilmu. Wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muhtajun ila al-ilm ka ghairihi minan nas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang membutuhkan kepada ilmu sebagaimana orang lain atau sebagaimana manusia pada umumnya. Dari sini kita dapati pelajaran bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-huda, ay al-ilmu. Artinya bahwasannya doa ini tentu tidak hanya untuk kalangan muda. Begitupun doa ini tidak hanya untuk kalangan yang sudah tua. Doa ini untuk semua strata, tingkatan
manusia. Sehingga melalui doa ini kita dapati bahwasannya